wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita bisa lanjut lagi. Kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita, yaitu kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu kitab yang menjelaskan tentang adab para pengemban Al-Quran, adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilapangkan, diluaskan rezekinya, diberikan kesehatan, segala hajatnya ijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratil auliya Syekh Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Adapun setelah itu, fa innallaha subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala manna ala hadhil ummah, telah menganugerahkan atau melimpahkan ala hadhil ummah kepada umat ini, maksudnya adalah umat Islam. Zadahallahu ta'ala syarafan. Zadahallah menambahkan Allah syarafan, yaitu kemuliaan. Bidinil ladzir tadahu dinil Islam, dengan agama yang diridhoinya, yaitu agama Islam. Wa bi irsalihi, dan mengutusnya siapa? Allah, ilaiha, kepada umat Islam. Muhammadan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairal anam, sebaik-baik makhluk, ya, atau makhluk yang paling baik. Alaihi, baginya, minhu, dari Allah, afdalus salawati wal barakati wassalam, ya, afdalu, seutama-utama, salawat, yaitu rahmat, wal barakat, dan keberkahan, wassalam, dan keselamatan, wa akramaha, dan memuliakan umat Islam, bi kitabihi, dengan kitabnya, afdalil kalam, sebaik-baik kalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita, memuliakan umat Islam dengan adanya diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya adalah Nabi Muhammad diturunkan yaitu kitab pembawa rahmat
kitab Al-Qur'an. Wa jamaah, dan telah menghimpun fihi di dalam Al-Qur'an, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, jami'a ma yuhtaju ilaih, ya, segala apa-apa yuhtaju ilaih yang dibutuhkan kepadanya, min ahbaril awalin, dari ahbar atau berita atau kabar, awalin yang awal, yang mula-mula, generasi awal, wal akhirin, dan generasi yang akhir, wal mawaidi, dan berbagai macam mawaid atau mauidhah, nasihat, ujangan, wal amsal, dan perumpamaan atau permisalan, wal adab, dan adab atau etika, tata krama, wal dururil ahkam, bermacam-macam hukum, wal hujajil qati'at, dan berbagai macam hujah atau argumentasi yang qati'at, ya, yang pasti atau yang jelas, az-zahirat, yang nampak atau yang nyata, fid dalalati, di dalam dalil, ala wahdaniyah, atas keesaan Allah. Jadi berbagai macam pelajaran, berbagai macam hikmah yang tercantum ada di dalam Al-Qur'an. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, mimma ja'at, dari apa-apa yang telah datang, rusuluhu, rasul-rasulnya, salawatullah wa salamuhu alaihim tamighat, ya, rahmat Allah atau salawat dari Allah, wa salamuhu, dan keselamatan darinya, alaihim tamighat, kepada mereka, damighat, untuk mengalahkan, li ahlil ilhad tulalit-tagham, kepada ahli yang ilhad, yang kufur, dulal itu sangat sesatnya, tagham yaitu bodoh atau dungu. Jadi Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya memberikan petunjuk, mengajarkan kepada umatnya untuk kembali kepada jalan Allah. Karena pada dasarnya Nabi dan Rasul semuanya yang diutus adalah dalam rangka untuk mengesahkan Allah. Jadi semuanya Nabi dan Rasul ini misi utamanya adalah sama, yaitu wahdaniyah, mengajak untuk mengesahkan Allah, kepada agama tauhid, agama yang menyeru kepada satu Tuhan, menolak segala bentuk kemusyrikan. Wa dha'afal ajra, dan melipat gandakan ajra, berbagai macam pahala, fi tilawatihi, ketika membacanya. Wa amarona, dan telah memerintahkan kami, bil i'tina, untuk menjaga, bihi wal i'dham, dan mengagungkannya atau memuliakannya. Wa mulazamatil adab, dan untuk membiasakan, melazimkan adab atau tata krama atau etika, ma'ahu, bersama Al-Qur'an. Wa badlil wus'i fil ihtiram, dan mengerahkan segala kemampuan, segala potensi untuk al-ihtiram, dalam rangka untuk memuliakannya, sebisa kita untuk bagaimana mengagungkan Al-Qur'an dimanapun kita berada. Jadi kita hendaknya untuk meletakkan di tempat yang mulia, jangan meletakkan di sembarang tempat, apalagi meletakkan di bawah. Ketika meletakkan sesuatu, maka Al-Qur'an tidak boleh bertumpuk kepada benda yang lain. Maka ketika ada bertumpuk, maka Al-Qur'an harus diletakkan di atasnya. Maka Al-Qur'an tidak boleh terselip atau tertindih-tindih dengan barang yang lainnya atau benda yang lainnya. Wa qad sannafa, dan sungguh telah dicipta atau dikarang,
fi fadli tilawatihi, tentang keutamaan tilawah membacanya. Jama'atum minal amasil, dari sebanyak orang, amasil ulama yang terbaik, wal a'lam, dan pintar atau cerdas atau memiliki banyak pengetahuan. Kutuban ma'rufatan, kitab yang dikenal atau kitab yang masyhur. Inda ulin nuha wal ahlam, di sisi orang yang ulin nuha, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang memiliki akal, wal ahlam, dan orang yang cendekia atau para cendekiawan. Lakin akan tetapi dha'ufatil himam, lemahnya himam atau minat atau keinginan atau hasrat an hifdhiha, untuk menghafal kitab tersebut, bal an mutalaatiha, bahkan untuk mutalaah atau mempelajarinya. Fasara, maka menjadilah, la yantafi'u biha, tidak diambil manfaat, tidak mendapatkan manfaat, illa, kecuali afradun, secara afrad atau sendiri-sendiri atau individu, min ulil afham, dari orang yang memiliki pemahaman atau pendalaman ilmu agama. Wa ra'aitu, dan aku telah melihat, ahla baladina, penduduk negeri kami atau negara kami, Dimishq, yaitu Damaskus atau Suriah, hamahallahu ta'ala, semoga Allah melindungi, wasanaha, menjaganya, wasaira biladil Islam, dan seluruh negeri-negeri Muslim atau negeri-negeri Islam. Muksirin, sangat banyak, minal i'tina, dari orang yang menaruh perhatian, bitilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran Al-Aziz, yang mulia itu. Ya. Akan senantiasa banyak orang mengkaji kitab Al-Quran, baik itu dipelajari, ditafsirkan, termasuk banyak para penghafal Al-Quran. Ta'alluman, dengan cara mempelajari, wa ta'liman, dan mengajar, wa ardon, wa dirasatan, baca secara hafalan, dan dirasah, tadarus, fi jama'atin, secara berjamaah, wa furada, sendiri-sendiri, mujtahidin, bersungguh-sungguh, fi dzalika bil layali wal ayyam, baik itu mempelajarinya ketika layali, sepanjang malam, ataupun di siang hari. Ya. Atau biasanya kita senandungkan di doa senandung Al-Quran itu, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan fanahar, sepanjang malam maupun sepanjang siang. Zadahumullahu ta'ala khirson, semoga Allah menambahkan khirson, semangat atau girah, alaihi wa ala jami' anwa'it ta'at, kepada Al-Quran dan kepada berbagai macam jenis anwa'it ta'at, ketaatan. Muridin, murid, wajha dzil jalali wal ikram, yang mengharapkan wajah atau zat Allah, dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi semata-mata orang itu membaca Al-Quran, mempelajari tilawah, itu dalam rangka untuk ketaatan, mencari ridha Allah. Fada'ani,
maka telah mendorongku zalika ila jami'i mukhtasar. Yang demikian itu untuk mengumpulkan mukhtasar, ringkasan fi adabi hamalatihi, adab-adab dalam mengemban atau mempelajari, wa awsafi khuffazihi, ya sifat-sifat khufad bagi orang yang menghafal, perilaku apa saja yang perlu dilakukan bagi para penghafal Al-Quran, wa talabatihi, dan mempelajarinya. Faqad aujaballah, maka Allah telah mewajibkan subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala nasihata li kitabihi, berbagai macam nasihat kepada kitabnya. Wa minan nasihah, dan di antara nasihat itu lahu bayanu adabi hamalatihi, ya penjelasan tentang adab-adab dalam mempelajarinya. Wa tullabihi, dan mempelajari. Wa irsaduhum, dan membimbing mereka ilaiha, kepada etika. Wa tanbihuhum, dan mengingatkan alaiha, atas etika atau nasihat tersebut. Wa urisu, dan aku menjelaskan fihil ikhtisar, di dalam ringkasan tersebut. Wa uhadirut tatwila wal iksar, dan aku berhati-hati untuk memanjangkan wal iksar, dan memperbanyak kalimat. Jadi sang pengarang atau Syekh Abu Zakaria An-Nawawi untuk tidak terlalu panjang pembahasannya, sehingga beliau ringkas. Wa aqtasiru, dan aku membatasi atau meringkas fi kulli babin, dalam setiap babnya, ala tarafin, dari berbagai macam sisi atau tepi, min atrafihi, dari berbagai macam pembahasan, wa armizu, dan menggeser, min kulli darbin, dari setiap bagian, min adabihi ila ba'di asnafihi, ke sebagian jenis pembahasan yang lainnya, atau pada jenis bab tersendiri. Falidzalika, maka demikian itulah, aksaru ma adzkuruhu, mayoritas sesuatu yang aku terangkan, bihadfi asanidihi, untuk kemudian membuang atau mengurangi sanad, ya, sanad-sanadnya, atau penjelasan-penjelasan yang lebar, panjang lebar itu beliau ringkas saja, agar mudah dalam pembahasan, sehingga tidak membosankan. Wa in kanat, meskipun asaniduhu, sanad-sanadnya itu, bihamdillah, dengan memuji Allah Ta'ala, indi minal hadiratil atidah, ya, itu ada di sisi saya, atau saya memiliki dengan sangat lengkap. Fa inna maksudi, karena sesungguhnya maksud saya atau niat saya, tanbihu, mengingatkan, ala asli dzalika, pada yang asalnya, pada yang pokok, wal isyaratu, dan isyarat atau petunjuk, bima adzkurhu, yang saya menuturkan itu, ila ma hadzaftuhu, yang saya telah membuangnya, mimma hunalika, di sana. Jadi beliau itu membuang hal-hal yang kira-kira tidak dibutuhkan di dalam kitab Tibyan ini. Wassababu, dan penyebabnya atau sebabnya, fi isaril rihtisarihi, dalam hal lebih mengutamakan peringkasan kitab. Isari hifdzahu, agar saya lebih mengutamakan hifdzahu, penghafalannya. Wa kasratal intifa', lebih banyak untuk mengambil manfaat. Bihi wantisyarahu, dan lebih luas intisyar, penyebarannya. Tsumma ma waqa'a, kemudian hal yang telah aku tulis, min gharibil asma',
berupa nama-nama yang asing. Wal lughati fil abwab, dari berbagai macam bahasa. Beberapa bab ufriduhu, saya khususkan bisyarhi dengan pembahasan, wadabtil wajizil wadihi, penjelasan yang singkat, yang jelas, ala tertibi, sesuai dengan tertibnya atau sesuai dengan urutannya, wuqu'ihi, keberadaannya, fi bihi, dalam setiap babnya, fi akhiril kitab, dalam setiap akhir kitab. Liyak mula, agar lebih kamal atau lebih lengkap, intifa'u sahibihi, kemanfaatan bagi pembaca atau bagi orang yang mengkajinya. Wa yazula syakku, dan menghilangkan berbagai macam keraguan, berbagai macam syak atau syak wasangka, an talibihi, dari orang yang mempelajarinya. Wa yandariju, dan memasukkan fi domni, berbagai macam atau bertahap dalam setiap kandungan. Zalika wa fi hilalil abwab, itu di sela-sela berbagai macam babnya. Jumalun, sejumlah minal qawaidi, berbagai macam kaidah. Wa nafaisu, yang panjang lebar, min muhimmatil fawaid, berupa faedah-faedah yang penting atau manfaat yang sangat penting. Wa ubayyinul ahadis, dan aku menjelaskan hadis-hadis as-sahihata, yang sahih, wa dhaifata, dan dhaif, mudhafatin, yang disandarkan kepada ila man rawaha, dari orang yang meriwayatkannya, minal a'immah, dari para imam atau para guru, asbat, yang sabit, yang kokoh atau yang terpercaya. Wa qad dahilu, dan terkadang aku lupa, an-nadirin, yang tidak lazim atau yang asing, min dzalika, yang demikian itu, fi ba'dil halat, dari beberapa tempat, ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ulama, sesungguhnya ulama itu, min ahlil hadis, para ahli hadis, wa ghairihim, dan selainnya itu, jawazul amalah, mereka memperbolehkan beramal, bid-dhaif, dari hadis yang dhaif, fi fadailil a'mal, dalam fadailil a'mal, dalam beberapa fadilah atau keutamaan amal. Jadi intinya para ulama itu, mereka masih mengamalkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Jadi tidak serta-merta setiap hadis dhaif atau hadis lemah itu langsung dibuang begitu saja. Ternyata para ulama terdahulu itu masih mengamalkan hadis-hadis yang dhaif dengan syarat yang sangat ketat. Artinya juga tidak terlalu bebas mengamalkan hadis yang dhaif. Dalam hal yang berkaitan fadhailul amal, keutamaan amal, ajakan-ajakan untuk beramal, motivasi untuk memperbanyak amal, itu masih diperkenankan mengamalkan hadis dhaif. Selagi hadis itu tidak berkaitan tentang akidah, tentang syariat, tentang hukum, maka boleh mengamalkan hadis dhaif. Tujuannya agar kita semangat, punya motivasi untuk melakukan amal sebanyak-banyaknya. Ya. Wa ma'a, dan menyertai hada fa inni, maka sesungguhnya aku aqtasiru, membatasi atau meringkas, ala sahih, kepada hadis yang sahih, wala adkuru, dan saya tidak menundurkan al-dhaif, hadis yang dhaif, illa, kecuali fi ba'dil ahwal, kecuali dalam beberapa kondisi atau beberapa keadaan. Berarti beliau ini, Syekh Abu Zakaria Muhyiddin
An-Nawawi itu dalam kondisi tertentu menggunakan hadis dhaif sebagai hujah, walaupun tidak semuanya. Beliau masih kritis, beliau masih mengenamakan hadis-hadis yang benar-benar sahih. Wa 'alallahil karim, dan atas Allah, kepada zat yang karim yang mulia, tawakkuli, aku bertawakal, aku berserah, wa atimadi, dan bergantung, wa ilaihi tafwidi, dan berpasrah diri, wastinadi, dan bersandar, wa as'aluhu, dan aku memohon kepadanya, suluka jalan sabilar rasyad, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wal ismata, dan ismah atau terpelihara, terjaga, min ahwali, dalam keadaan ahli zaghi wal inat, orang yang menyimpang dan menentang kebenaran, wadawama, dan membiasakan atau melanggengkan atau mendawamkan, ala zalika, yang demikian itu, wa ghairihi, dan selainnya, minal khair, dari berbagai macam kebaikan, fis diadin, dalam kondisi yang terus meningkat atau terus bertambah, wa abtahilu, dan aku berdoa sepenuh hati, ilaihi subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aywafiqani, ya, semoga dia memberikan taufik, ya, atau hidayah, lima radatihi, kepada hal yang mendapatkan keridhoannya, wa ayyaj'alani, dan menjadikan aku mimman yahsyahu, termasuk orang yang takut kepadanya, wa yattaqihi, dan bertakwa kepadanya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wa ayyahdiyani, dan memberikan petunjuk kepadaku, li husnin niyah, dengan lurusnya niat atau baiknya niat. Ya, beliau Syekh Abu Zakaria meminta kepada Allah agar dalam mengarang kitab ini benar-benar niat mencari ridha Allah. Jadi sangat luar biasa niat beliau, orang yang benar-benar tulus, ikhlas niatnya, sehingga namanya senantiasa dikenang sepanjang zaman. Itulah pentingnya kita niat dalam thalabul ilmi, niat dalam berkarya, niat dalam beramal, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ridha Allah, sehingga bernilai pahala, bernilai ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengawali saja tidak benar niatnya, apalagi dalam hal melakukan ibadah, maka jangan harap kita nanti akan mendapatkan pahala, jangan harap kita akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yassira li, dan memudahkan aku, jami'a anwa'il khairat, dari berbagai macam jenis kebaikan-kebaikan. Wa yu'inani, dan menolongku, ala anwa'il makramat, dari berbagai macam makramat kemuliaan. Wa yudimani, dan mengkondisikan saya, ala zalika, yang demikian itu, hatal mamat, sampai aku mati menghadap Allah. Wa ayyaf ala zalika, dan semoga Allah menerapkan atau menjadikan zalika, yang demikian itu, kullahu, semuanya, bijami'i ahbabi, semua orang-orang yang ahbabi, yang aku cintai, wasail muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat. Hebatnya beliau tidak pernah lupa untuk senantiasa mendoakan kepada seluruh umat Islam. Ya. Wa hasbunallah, dan cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kami, yaitu Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik ni'mal wakil, atau pelindung. Wala haula, tidak ada daya upaya, wala quwata, kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali Allah yang ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Wa hadhihi fihrasatu abwabih, dan inilah daftar isi dari berbagai macam babnya. Al-babul awal, yaitu bab yang awal, fi atrafin, ya, sisi tentang min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi, keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Bab pertama. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima,
keunggulan atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan pembaca Al-Quran atas selainnya. Jadi ada keutamaan tertentu bagi orang yang mengkaji Al-Quran dengan mengkaji ilmu-ilmu yang lainnya. Al-Babus Salis, bab yang ketiga, fi ikrami ahli Quran, keutamaan orang yang ahli Al-Quran, wan nahyi an idzaihim, dan larangan untuk menyakiti mereka, menyakiti, menyinggung, melalaikan kebutuhan orang-orang yang ahli Al-Quran. Maka hendaknya kita semuanya memuliakan orang-orang yang ahli Al-Quran yang ada di sekitar kita. Al-Babur Rabi, bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran, adab atau etika, tata krama, tata cara dalam mengajarkan Al-Quran, pengajar Al-Quran, wa muta'allimihi, dan orang yang belajar Al-Quran. Al-Babul Khamis, bab yang ke-khamis, kelima, fi adabi hamil Quran wa sawabih, ya, adab dalam para penghafal Al-Quran, wasawabi, dan pahalanya atau ganjarannya. Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, fi adabil qiraati, adab dalam membaca Al-Quran, wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduhu, ya, mengagungkan kitab Al-Quran dan mengutamakannya. Al-Babus Sabi', bab yang ke-7, fi adabin nas, adab manusia, kullihim, semuanya, ma'al Quran, terhadap Al-Quran. Jadi setiap umat Islam punya kewajiban untuk memuliakan Al-Quran. Bagaimana tata cara memuliakan Al-Quran? Maka di sini sangat lengkap tentang kajiannya. Al-Babus Samin, bab yang ke-8, fil ayati was suwaril mustahabbati fi awqati wa ahwalin mahsusatin. Ya, kemudian bab yang ke-8 tentang ayat atau surat-surat mustahab yang sangat penting, yang sangat dicintai untuk dibaca, atau ayat-ayat pilihan, surat pilihan. Fi awqatin, dalam kondisi tertentu, wa ahwal, keadaan tertentu, mahsusah, yang khusus. Al-Babut Tasi, bab yang ke-9, fi kitab Batil Quran, tentang penulisan Al-Quran, wa ikramil mushaf, dan memuliakan mushaf Al-Quran. Al-Babul Ashir, bab yang ke-10, ini adalah bab yang terakhir, fi dabti al-fazi hadzal kitab, tentang pengoreksian kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Tibyan. Ya, itu tentang penjelasan kurang lebih tentang pembagian bab di dalam kitab At-Tibyan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berikutnya kita bisa istiqomah sehingga kita bisa mengkaji dalam setiap babnya. Terima kasih Anda semuanya sudah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, terutama khususnya untuk diri saya pribadi dalam rangka untuk thalabul ilmi. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan, kami senantiasa mengharapkan saran nasihat dari para guru semuanya agar kajian ini bisa lebih baik, lebih banyak memberikan manfaat ke depannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan kepada Allah. Mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.